Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Sofi di sini menemui Sobat Sehat kembali. Ini adalah video saya yang ke-508. Kita akan membahas standar 1.1 di video ini, namun kriteria yang kedua. Sobat Sehat, seperti kita ketahui bahwa standar 1.1 perencanaan dan kemudahan akses pengguna layanan itu meliputi dua kriteria. Kriteria 1.1 adalah puskesmas wajib menyediakan jenis-jenis pelayanan yang ditetapkan berdasarkan visi, misi, tujuan, tata nilai, dan hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, hasil analisis peluang pengembangan pelayanan, hasil analisis risiko pelayanan, hasil analisis data kinerja, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam perencanaan. Adapun kriteria yang berikutnya adalah kriteria 1.1.2. Masyarakat sebagai penerima manfaat layanan lintas program dan lintas sektor mendapatkan kemudahan akses informasi tentang hak dan kewajiban pasien, jenis-jenis pelayanan, dan kegiatan-kegiatan puskesmas, serta akses terhadap pelayanan dan akses penyampaian umpan balik. Di video ini kita bahas kriteria 1.1.2. Adapun pokok pikiran dari kriteria 1.1.2 adalah A. Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP wajib menyediakan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat. B. Puskesmas harus mudah diakses oleh masyarakat, baik informasi, pelaksanaan maupun pelayanan. Ketika masyarakat membutuhkan pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan atau rehabilitatif sesuai dengan kemampuan puskesmas. C. Puskesmas harus melakukan identifikasi dan menyampaikan informasi tentang hak dan kewajiban pasien sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jenis-jenis layanan yang dilengkapi dengan jadwal pelaksanaannya kepada pasien dan pengguna layanan. Pasien juga diberikan informasi tentang kewajiban mereka untuk memberikan informasi yang akurat kepada petugas dan menghormati hak-hak petugas. Yang dimaksud dengan pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian pokok pikiran yang D, dalam memberikan asuhan, petugas harus menghormati hak-hak pasien yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, seluruh petugas diberikan sosialisasi tentang regulasi dan perannya dalam implementasi pemenuhan hak dan kewajiban pasien untuk berpartisipasi dalam proses asuhannya. E. Pelayanan yang disediakan oleh puskesmas dan jaringannya perlu diketahui oleh masyarakat sebagai pengguna layanan lintas sektor, lintas program terkait untuk meningkatkan kerjasama dan saling memberikan dukungan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dan upaya lain yang terkait dalam kesehatan dan untuk mengupayakan pembangunan berwawasan kesehatan. Yang dimaksud dengan pengguna layanan adalah individu yang menerima manfaat layanan, baik layanan kesehatan perseorangan maupun layanan kesehatan masyarakat. F. Untuk memudahkan penyampaian informasi kepada masyarakat dalam upaya memudahkan akses terhadap pelayanan dapat digunakan berbagai strategi komunikasi, antara lain dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti, memanfaatkan teknologi informasi yang dikenal oleh masyarakat, dan memperhatikan tata nilai budaya yang ada. Penyampaian informasi dapat dilakukan melalui berbagai media yang dikenal masyarakat, seperti papan pengumuman, penanda arah, media cetak, telepon, short message service atau SMS, media elektronik, media sosial, antara lain WAG, Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya, atau internet. Kemudian G, mekanisme untuk menerima umpan balik terkait kemudahan akses dan usulan perbaikan
terhadap pelayanan dari pengguna layanan diperlukan untuk perbaikan sistem pelayanan dan penyelenggaraan upaya puskesmas. H. Tersedia mekanisme untuk menyelesaikan aduan atau keluhan pengguna layanan yang terdokumentasi dengan aturan yang telah ditetapkan dan dapat diakses oleh publik. I. Kepuasan pengguna layanan adalah hasil jajak pendapat dan penilaian pengguna layanan terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh puskesmas. Sedangkan kepuasan pasien adalah hasil pendapat dan penilaian pasien terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh puskesmas. Kepuasan pengguna layanan atau pasien dapat dicapai apabila pelayanan yang diberikan sesuai atau melampaui harapan pengguna layanan atau pasien. Untuk itu, perlu dilakukan penilaian kepuasan pengguna layanan atau pasien secara berkala serta ditindaklanjuti. Selanjutnya, kita akan bahas elemen penilaian dari kriteria 1.1.2 ini. Adapun elemen penilaiannya meliputi A. Ditetapkan kebijakan tentang hak dan kewajiban pasien atau ini disebut R. Kemudian B. Dilakukan sosialisasi tentang hak dan kewajiban pasien serta jenis-jenis pelayanan yang disediakan oleh puskesmas kepada pengguna layanan dan kepada petugas dengan menggunakan strategi komunikasi yang ditetapkan puskesmas. Di sini surveyor akan melihat R, D, kemudian akan melakukan observasi dan melakukan wawancara. Kemudian C, dilakukan evaluasi dan tindak lanjut kepatuhan petugas dalam implementasi pemenuhan hak dan kewajiban pasien dan hasil sosialisasi jenis-jenis pelayanan yang disediakan oleh puskesmas kepada pengguna layanan. Ini yang akan dilihat oleh surveyor adalah D atau dokumentasi, dan surveyor akan melakukan telusur observasi dan wawancara. Kemudian elemen penilaian yang D, dilakukan upaya untuk memperoleh umpan balik pengguna layanan dan pengukuran kepuasan pasien serta penanganan aduan atau keluhan dari pengguna layanan maupun tindak lanjutnya yang didokumentasikan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan dapat diakses oleh publik. Di sini berarti Sobat Sehat akan dilihat oleh surveyor melalui R atau regulasi, D dokumentasinya, kemudian surveyor nanti akan melakukan observasi dan wawancara. Demikianlah Sobat Sehat, kita telah membahas kriteria 1.1.2, kemudahan akses informasi. Kita akan bertemu di video 509 untuk membahas tentang bab 1, Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas atau KMP, standar 1.2, tata kelola organisasi. Untuk kriteria yang pertama yaitu kriteria 121, struktur organisasi. Sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.